Halo calon pemilih, pemilu serentak 2024 sudah tiba. Kita semua warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun, terdaftar sebagai pemilih di DPT, tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan, atau bukan seorang perwira TNI, itu artinya kita adalah seorang calon pemilih. Nah calon pemilih, di tanggal 14 Februari 2024, mari kita bersama-sama pergi ke TPS untuk memberikan hak suara kita. TPS yang ada di lingkungan calon pemilih tentu sudah dirancang dengan baik sehingga bagi para calon pemilih yang menyandang disabilitas pun tetap bisa memberikan hak suaranya. Di bagian depan TPS, calon pemilih akan melihat daftar pemilih dan daftar calon terpilih. Di dalam TPS, calon pemilih akan menyerahkan undangan serta identitas diri kepada petugas KPPS. Selanjutnya, calon pemilih juga akan menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh petugas KPPS. Calon pemilih tentu akan dipersilahkan menunggu pada tempat yang disediakan di dalam TPS. Jika nama calon pemilih telah dipanggil oleh petugas KPPS, selanjutnya calon pemilih dipersilahkan untuk mendekati petugas KPPS untuk mengambil surat suara. Setelah mengambil surat suara, calon pemilih akan pergi menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Pencoblosan surat suara dilakukan dengan alat yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Pada pemilu kali ini, KPU sudah berusaha mempermudah calon pemilih untuk menemukan nama-nama calon yang akan kita pilih. Untuk menemukan nama calon presiden dan DPR RI yang akan kita pilih, diberi warna kuning di bagian atas tabel nama calon-calon terpilih di dalam surat suara. Untuk DPRD provinsi, diberi warna biru di bagian atas tabel nama-nama calon terpilih. Dan untuk DPRD kabupaten kota diberi warna hijau. Sedangkan untuk DPD berwarna merah pada bagian atas tabel calon terpilih pada surat suara. Selanjutnya, pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara yang telah disediakan di dalam TPS. Jangan lupa mencelupkan salah satu jari Anda pada tinta yang disediakan untuk menandakan bahwa Anda sudah memberikan hak suara Anda. Nah, para pemilih, selamat mengikuti pesta demokrasi di negeri kita tercinta ini. Jadilah pemilih yang benar, cerdas, dan jujur. Stars Podcast itu sekelompok siswa yang bisa ngomongin banyak topik. Wah, seru dong. Kalau hari ini bakal ngomongin peran anak muda dalam demokrasi pemilu. Nah, penasaran kan apa yang mau kita bahas? So, let's go to the topic. Wih, lihat lagi minum apaan tuh? Emang lu nggak tahu ini apa? Gak tahu. Apaan sih emangnya? Ini tuh teh balok. Cuma teh ini yang bisa gue minum. Selain enak, teh ini nyegerin banget. Wah, pasti mahal ya tuh teh? Ah, enggak kok. Ini teh bisa beli di warung-warung terdekat. Mau nggak? Mau dong. Bayar Ya, lah. bayar. Anda ini buat lu? Tuh, makasih nih ya. Iya, sama-sama.
Saya Liza Ramalia dan partner podcast saya Jangan lupa adalah Salsa. mau ada tamu nih kita kira-kira siapa ya? Siapa tuh? Kalian tahu nggak? So, tamu kita ada Zafira dan Rifda. Halo. Hai, selamat datang. Selamat datang. Perkenalan diri dulu dong. Halo, nama gue Zafira. Nama gue Rifda Zahari. Kan dari kelas berapa dan umur berapa nih kalau boleh tahu? Gue dari kelas 12, umur gue sekitar 12 tahun. Ya, dan Gue kelas 11, sekitar umur 15 tahun. nah, kita kedatangan kamu nih. Oke, langsung aja kita bahas peran pelajar dalam demokrasi dan cara pencegahannya ya. Menurut kalian apa sih pelajar itu? Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses kegiatan belajar. Peran pelajar banyak loh. Menurut kalian, coba kalian sebutin apa aja peran-peran pelajar di era ini. Salah satu contoh peran pelajar adalah menghindari sikap dan mencemarkan nama baik sekolah maupun keluarga. Yang kedua, menghargai sesama, bergaul dengan siapa saja, giat belajar, dan menjaga lingkungan sekitar. Oh iya, dengar-dengar tahun ini banyak pelajar yang terlibat dalam pemilu nih. Benar sekali, tahun ini banyak pemilih pemula seperti seorang pelajar yang ikut dalam pemilihan tahun ini untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Wah, keren. Kalian tahun ini ikut pemilu nih. Kita mau tahu nih tips dari kalian buat memilih pemula pemilu tahun ini. Boleh dong, pertama kalian harus pastikan terdaftar menjadi pemilih tetap. Kedua, kalian wajib mencari informasi dan rekam jejak para kandidat. Ini penting loh agar kita bisa tahu apa itu background kandidat. Yang ketiga, kita harus mencari tahu syarat-syarat untuk menjadi pemilih. Dan yang keempat dan yang terakhir, aktif dalam mengikuti perkembangan soal pemilu. Oh iya, satu lagi nih yang paling penting, kalian tidak boleh melakukan golput ya. Apa tuh golput kak? Golput adalah golongan putih yang berarti tidak memilih apapun saat pemilu. Sayang sekali ya, padahal suara kita tuh sangat memiliki pengaruh besar loh. Menurut kalian ada nggak cara buat mengurangi mencegah golput tersebut? Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong.
Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya. Bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita udah ngomong panjang lebar nih, isi perut dulu kali ya, biar kita bisa semangat melanjutin podcast ini. Kira-kira apa ya yang bisa ngisi perut kosong kita? Aku punya biskuit enak nih kebetulan. Masa sih enak? Coba aja. Boleh. Boleh. Ini Oh ya, Nih buat kalian. Kasih. ayo kita makan. Gimana nih? Oke baik, kita lanjutin aja ya topik yang kita omongin barusan. Menurut kalian gimana sih cara pencegahan golput ini? Yang pertama, perlu sadar diri agar tidak melakukan golput. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, mencari informasi agar percaya diri dan menghindari melakukan golput. Yang keempat, calon anggota pemilu harus meyakinkan pemilih agar tidak melakukan golput. Kelima, membuat banyak tempat pemungutan suara agar pemilih tidak bingung mau memilih pilihan mereka. Wah, cara mencegahnya cukup menarik. Jadi gimana nih kesimpulan dari kalian menurut topik kita hari ini? Menurut kami, kesimpulan yang dari topik yang tadi kita bahas, sebagai pelajar yang bertanggung jawab harus bersikap demokrasi dan melakukan pemilu karena akan sangat penting untuk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Kita sebagai pelajar harus menghindari golput karena kurangnya suara akan berpengaruh untuk perkembangan sebuah negara. Betul sekali nih. Jika kita melakukan golput, pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena dukungan politik. Dari sini pembahasan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih juga untuk bintang tamu kita udah menyempatkan hadir untuk podcast kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang enakin, tolong dimaklumi ya. Jelas. Ya, tolong dimaklumi. Sekian dari semester. Kami akan undur diri. Bye.